Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Bapak-bapak, ibu guru hebat, izinkan saya pada hari ini melaksanakan aksi nyata untuk modul 1, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka mengajar oleh saya, Nur Samsi Hidayatullah, yang berada di SMP Negeri 6 Tanjung Selor. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini atau pemahaman ini, yaitu 1. Kita memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 5 modul sesuai yang ada di platform Merdeka Mengajar, yaitu yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu kita harus mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa saya? Jadi sebelum kita memahami peserta didik, kita terlebih dahulu harus memahami seperti apa diri kita, apa kelebihan dan kekurangan kita, dan lalu mau jadi seperti apa kita. Kemudian apa peran kita dan apa tugas kita sebagai pendidik? Apakah kita sudah merefleksikan itu? Apakah kita hanya menyampaikan kepada murid tentang materi-materi yang ada di dalam buku, cukup dengan itu, tanpa kita mengerti apa kemampuan kita, dan kita tanpa mengerti apa kemauan murid kita, dan bagaimana cara murid bisa menangkap pembelajaran kita. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali diri, mengenai karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Setelah kita mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita, kita akan tahu mau jadi seperti apa kita dan bagaimana cara kita mengajar dan mendidik murid. Kita juga harus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Kita harus dapat membedakan yang mana mendidik dan yang mana mengajar. Apakah kita sudah melaksanakan keduanya atau kita hanya menyampaikan materi saja, yaitu mengajar. Jadi kita harus mengetahui apa itu mendidik dan apa itu mengajar. Dan apakah yang sudah kita lakukan itu termasuk mendidik menyeluruh atau belum? Kemudian apakah kita sudah menjadi manusia secara utuh? Kemudian pendidikan selama 1 abad. Pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Penggabungan istilah tersebut dapat menggabungkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah satu bagian dari pendidikan, sama halnya mengajar salah satu bagian dari mendidik. Kemudian pendidikan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu tugas kita, yaitu kita harus bisa menuntun kodrat yang ada pada murid kita, kemampuan mereka, kemudian potensi mereka. Kita harus bisa menggali potensi sehingga mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya dan nantinya akan berguna di kehidupan berbangsa, bernegara, pada umumnya, kepada khususnya di lingkungan masyarakat dia tinggal. Berikutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Jadi, mendampingi murid itu ada kodrat murid dan trikon. Apakah kita selama ini kita sudah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, atau kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban dalam mengajar murid? Kita patut menanyakan kepada diri kita. Kodrat keadaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Salah satu instrumen itu pengembangannya adalah melalui pendidikan atau tuntunan. Kita sebagai pendidik dapat merencanakan pengembangan kemampuan berpikir murid agar akar budi murid terus berkembang sesuai kodrat alamiah. Artinya Kemudian, kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi alam irama. Jadi kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam tentunya karakteristik di setiap wilayah itu berbeda. Tidak bisa kita menggunakan satu metode pengajaran yang berada di daerah lain kemudian secara plek diterapkan di tempat kita mengajar, yang secara karakteristik, secara adat istiadat, kebudayaan itu berbeda. Kemudian kodrat zaman. Sekarang kita sudah masuk di zaman serba canggih atau zaman milenial. Tentunya kita harus bisa mengikuti kodrat zaman ini agar kita bisa mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan zamannya. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita, para pendidik, untuk menuntut murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian topik berikutnya itu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Itu kita sebagai pendidik harus bisa menumbuhkan budi pekerti. Ya, apalah arti ilmu yang setinggi langit tanpa budi pekerti yang luhur? Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga budi. Pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan bagian intelligible dari budi pekerti karena berhubungan dengan kecerdasan pikiran atau berpikir murid yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta keadaan tertentu. Murid dapat menumbuhkan kecakapan berpikir atau pikiran dengan baik karena pengaruh keadaan. Salah satu yang mempengaruhinya mungkin saja kita sebagai pendidik senantiasa menuntut tumbuhnya kecerdasan pikiran murid. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memberikan contoh dan membimbing serta memotivasi agar budi pekerti murid dapat berkembang sesuai harapan. Yaitu berarti kita sebagai pendidik mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan budi pekerti murid. Berikutnya, yang terakhir, pendidikan yang mengatakan keselamatan dan kebahagiaan. Ini merupakan tujuan akhir dari kurikulum Merdeka, yaitu kita harus dapat mengantarkan murid ke dalam keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia, kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Proses pendidikan menggunakan
Menggunakan kuatnya hubungan antar alam-alam inilah yang akan mengantarkan murid untuk dapat menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan hidup bersama dalam masyarakat sosial yang pada akhirnya menuju pada kecerdasan budi pekerti yang berdasarkan adab, kebangsaan, dan semakin menguatkan hubungan antara keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda atau masyarakat menurut Ki Hajar Dewantara. Mari kita refleksikan sebagai pendidik, apakah selama ini dalam mendidik murid kita sudah menciptakan suasana belajar yang betul-betul diharapkan oleh murid, yang akan mengantarkan murid selamat dan bahagia, ataukah kita hanya mencekoki atau menyampaikan materi-materi sesuai dengan buku yang hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai guru. Ini perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena kalau metodenya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan murid, pengajaran kita tidak sesuai dengan yang diharapkan murid, maka tidak akan ada kemerdekaan, tidak akan ada kebahagiaan dalam belajar. Jadi tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah bagaimana murid bisa menerima apa yang kita sampaikan, kemudian mereka bahagia dengan apa yang kita laksanakan, dan semua yang kita laksanakan harus berdasarkan dengan potensi murid atau keinginan murid, atau potensi belajar, karakteristik belajar dari murid kita. Jangan sampai kita terus memakai cara-cara kuno yang akhirnya membosankan, sehingga murid-murid kita terpaksa dalam menerima pembelajaran hanya sebatas formalitas saja. Mari kita sama-sama terus belajar bagaimana caranya supaya dapat mengantarkan murid-murid kita dalam keselamatan dan kebahagiaan, dan kita bisa menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan karakteristik murid-murid kita di sekolah. Ya, demikian ya mungkin yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya meminta umpan balik dari rekan-rekan sekalian yang menonton atau menyimak video ini. Silakan mengisi Google Formulir yang ada di deskripsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.